Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Acoy Jazz Gila Bola. Akhirnya Manchester United di era Amorim berhasil meraih trofi perdananya. Walaupun ini hanya bertajuk Summer Series, gua harap ini adalah langkah awal, langkah baik Manchester United dalam mengarungi batara Liga Inggris di season ini. Penampilan terakhir melawan Everton, lagi-lagi seperti pertandingan sebelumnya di Summer Series, menurut gua ini pertandingan-pertandingan MU yang menurut gua secara amatiran adalah pertandingan yang sangat-sangat baik sekali dan sangat bagus sekali, yang tadinya menurut gua di awal-awal atau di musim kemarin itu Manchester United bermain sedikit tanpa pola ataupun tidak adanya sistem yang berjalan. Menurut gua secara amatiran bahwa di Summer Series ini mulai ada perubahan dari segi taktikal, dari segi sistem ini lumayan berjalan. Melawan Everton menurunkan pemain-pemain yang kurang lebih sama, dan menurut gua dua rekrutan anyar Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo ini tampil luar biasa sekali. Apalagi gua mencermati Mbeumo beberapa kali memegang bola, penguasaan bolanya sangat luar biasa, susah untuk bola lepas dari kakinya, dan begitu juga Cunha menurut gua adalah sosok tipikal nomor 10 yang saat ini dibutuhkan. Dan tentunya ditopang oleh um, si Kapten Bruno Fernandes yang menurut gua pada pertandingan kali ini layak disematkan untuk menjadi match of the man, terkait dengan salah satu blunder yang menyebabkan gol Everton, tetapi dengan satu gol dan satu assist, menurut gua Bruno Fernandes masih sangat layak untuk menjadi kapten tim. Um, Awal musim akan segera dimulai dan masih ada beberapa kandidat bursa transfer yang akan masih dilakukan, terutama pada sisi penyerang. Benjamin Sesko menurut gue masih yang terdepan. Kalau misalkan Benjamin Sesko bisa mendarat di Manchester United, menurut gue ini akan menjadi kepingan puzzle untuk lini depan. Sementara kita tahu sendiri bahwa musim lalu striker atau penyerang lini depan itu sangat-sangat minim sekali. Dan sosok karakteristik Sesko, gua rasa dia bisa menjadi pemain penting di Manchester United di musim depan. Beberapa pemain juga menonjol adalah Dorgu. Ini mungkin adalah pelapis dari Luxor, tapi menurut gua Luxor mesti waspada, karena menurut gua dia bisa menjadi ancaman di back sisi kiri. Dan jika penampilannya seperti di Summer Series ini, gua rasa Luxor bisa terancam posisinya. Dan untuk yang di tengah, Manuel Ugarte menurut gua juga semakin matang dan semakin dewasa, dan ditopang di lini belakangnya. Menurut gua untuk saat ini adalah dua duet lini belakang yang baik. Ada Euro dan De Ligt di situ. Mungkin setelah striker harusnya Manchester United masih membutuhkan satu transfer lagi. Menurut gua mungkin butuh sesosok kiper pengganti Onana, karena biar bagaimanapun
di musim lalu Onana bisa dibilang tampil di beberapa pertandingan itu sungguh sangat tidak baik sekali. Ada beberapa blunder yang dia lakukan dan cenderung memang sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sepertinya di bursa transfer atau yang gue dengar update terakhir adalah mencoba ingin melobi Donnarumma. Gue harap kalau ini berhasil dilakukan oleh manajemen MU, maka menurut gue adalah walaupun mungkin tidak di 4 besar, Manchester United akan sedikit banyak akan memberikan ancaman kepada tim-tim Big Four yang lainnya. Butuh waktu untuk segalanya berjalan normal kembali sebelum eranya Ferguson. Dan kalau misalkan Amorim bisa menerapkan sistem permainannya dibantu dengan pemain-pemain yang dia butuhkan itu bisa bergabung di Manchester United, gue rasa mungkin untuk tahun ini akan bertahan di papan tengah. Lebih baik mungkin jika memang misalkan pemainnya tidak ada yang cedera dan akumulasi kartu, bisa bersaing di papan atas. Tapi menurut gua masih butuh sekitar 2 tahun lagi untuk Amorim bisa menunjukkan prestasinya. Saat ini itu saja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan Manchester United tetap berada di rule-nya, tetap berada di track-nya seperti mereka melakukan pertandingan pramusim ini. Salam gila belah.